Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. How are you today? Hopefully everybody healthy and happy. Let's continue our lesson. Nah, we have learned about motion ya. Last time we have learned about motion, and now we will learn about force. Nah, force itu bahasa Inggris artinya gaya. Nah, gaya itu adalah ya secara sederhana artinya itu tarikan dan dorongan gitu. Ya. Apa pengaruh gaya jika kita lakukan terhadap benda? Nah, pengaruh gaya itu ada misalnya benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah. Misalnya dorong meja itu kan bisa berubah arah kemana benda ya. Nah, mengubah bentuk, misalnya buat kue itu kalau kita kasih tekanan tenaga kita itu akan berubah bentuk. Memperlambat, mempercepat, misalnya gini naik sepeda, kalau direm ya dia lambat, kalau di goes ngebut ya nanti dia jadi dipercepat gitu. Nah, gaya itu terbagi menjadi dua ya, divided by two. Ada gaya sentuh, gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu apa, Miss? Kita harus menyentuh. Contohnya mendorong atau menarik ya. Nah, menarik. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu adalah ya nggak harus disentuh, benda itu bisa berubah bentuk, bisa bergerak, bisa berubah arah. Contohnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Alat ukurnya itu ada ya guys, kita ada di lab ya. Karena kamu nggak bisa ke lab, jadi nanti searching aja gambar neraca pegas atau dinamometer, itu alat ukur gaya. Simbol gaya itu si F ya, itu diambil dari kata force dari bahasa Inggris. Jadi simbol-simbol rumus di fisika itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu bahasa internasionalnya. Satuannya si Newton ya, si Isaac Newton yang menemukan gaya ya. Satuannya Newton, ini N besar, jangan lupa ya, N-nya besar, F-nya besar. Nah, gaya itu adalah besaran vektor. Jadi kalau kamu di kelas 7 ya masih ingat besaran vektor, besaran skalar, besaran turunan, besaran pokok. Nah, gaya ini besaran vektor. Artinya gaya itu memiliki besar dan arah. Besar itu artinya memiliki angka atau nilai dan arah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, utara, selatan, barat, daya, dan seterusnya. Nah, besar gaya itu biasa digambarkan dengan garis ya. Kalau di buku itu di garis like this, garis. Nah, arahnya itu digambarkan dengan arah panah. Kalau ini ke sana ya ke kanan artinya ya. Nah, arah ke kanan itu berarti arah positif ya. Kalau dia ke kiri, ya ini gini ya, ke kiri negatif, ke kanan positif, ke bawah negatif. Itu jadi seperti kalau apa ini ya, diagram dalam matematika itu ya, ke kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Nah, jadi oke, kita lanjut. Resultan gaya itu atau penjumlahan atau perpaduan gaya gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika kamu pergi ke sekolah terus naik angkotnya mogok, itu pasti kan didorong ya. Didorong itu kadang bukan satu orang dan bakal nggak akan bergerak itu angkot kalau didorong satu orang. Ada 3, 4, 5 bahkan lebih yang membuat gimana caranya supaya angkot itu bisa bergerak. Nah, itu namanya penjumlahan atau perpaduan gaya. Rumusnya itu R ya, simbol resultan. F1, F2, F3, F4, F5 dan seterusnya. Jadi ada kalau di sini Fn itu dan seterusnya. Jadi dia ada banyak, bisa sampai F10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, example, perhatikan ya. Jadi di soal-soal di buku, soal ujian ya, soal di LKS juga itu dalam bentuk gambar ya. Perhatikan misalnya seperti ini. Ini ada gambar, ini benda ya, benda. Nah, kemudian ini ada arah. Ini ada arah. Nah, ini misalnya, ini kan example. Jadi misalnya Miss pakai angka yang sederhana. 2 Newton
F2 5 Newton, misalnya ini F3 7 Newton. Berapa ya resultan gayanya gitu kalau ada benda? Berarti ini ada benda, dua orang narik ke kiri, satu orang narik ke kanan. Jadi dolak-dolakan ya seperti itu. Nah, berarti R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Loh kok cuma 3? Iya, gayanya cuma 3, jadi ya dibuat F3. F1. Loh F1 arahnya ke kiri, jadi minus. Minus di dalam fisika itu menunjukkan arah ya, arah ke kiri, atau kalau yang kemarin kalau negatif itu diperlambat. Nah, ini ke kiri ya, ke kiri berarti minus. Min 2 Newton. Jangan lupa tutup kurung supaya nggak lari ya. Nah, jadi supaya nggak bingung maksudnya. Tambah, oh F2 nya minus lagi Miss. Oh 5 ya. 5 Newton tambah, oh ini ke kanan positif dong. Nah, min 2 Newton, oh positif jumpa negatif, 5 Newton tambah 7 Newton. Hutang 2, hutang 5. Jadi berapa hutangnya? Hutangnya 7 ya. Hutang 7 dibayar 7. Nah, berapa ini? 0. Artinya apa? Oh, berarti ini bendanya tidak bergerak. Benda tidak bergerak. Karena 0 berarti tidak ada pergerakan dong. Nah, karena bahasanya itu imbang, seimbang. 7 ya 0 ya kan. Nah, kemudian nomor 2. Misalnya ya, perhatikan lagi. Kemari sini. Nah, jadi gambar di soal itu biasa suka-suka arahnya gitu ya. Yang penting kamu kalau sudah paham konsepnya, kamu akan bisa mengerjakan segala bentuk jenis soal. Misalnya ya, ini Miss buat 5 Newton, 4 Newton, 7 Newton, 10. Nah, berapa resultannya? Miss tapi nggak ada F1 nya, nggak ada F2 nya, F3, F4. Nah, di buku juga kadang di soal tidak ada F1, F2, F3, F4 tidak diberitahu, cuma dikasih tahu angka aja. Kemudian ditanya berapa resultannya. Nah, itu terserah kita mau yang mana duluan. Yang penting tandanya itu benar gitu ya. Nah, misalnya Miss mau yang ini duluan, oh berarti ini minus. Nah, jangan lupa taruh kurungnya, tetap ditambah rumusnya. Oh ini, oh ke kanan positif. Nah, anak Miss coba perhatikan, jangan lihat letaknya, lihat arah panahnya. Nah, kemudian ini 7, oh tambah. Ini berarti kurang 10. Kurang 10 ya. Berarti berapa ini? Utang 5 dibayar 4. Hutang 5 dibayar 4 masih ada dong, utangnya 1. Tambah 7 dikurang 10 minus 3. Ya kan? Nah, berarti R sama dengan min 1 Newton dikurang 3 Newton sama dengan R. Min 4 Newton loh, hasilnya minus. Berarti benda itu bergerak ke kiri, Nah, jangan lupa arahnya. Nah, pertama yang harus kamu perhatikan waktu ada soal adalah arah panah, bukan letaknya ini ya. Ini kan letaknya di kiri tapi arahnya ke kanan ini, itu berarti positif. Nah, jadi thank you for today ya. I think it's enough. It's very easy ya. Jadi sangat gampang sekali. Bisa dibaca dari buku teksnya, dari buku LKS, bisa searching juga di Google, di YouTube. Ada banyak materi pembelajaran yang bisa kamu lihat ya. Nah, thank you for your attention. Have a nice day. Don't forget submit your task in Google Classroom. See you next week. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.